Rapunzel dan para putri Ini sangat konyol. Aku pensiun saja. melawan para penyihir. Pada suatu masa, di negeri yang jauh, di mana lentera menghiasi langit, Rapunzel, Cinderella, Duyung Arya, dan Putri Salju berkumpul di bawah mercusuar. Masing-masing putri bersumpah membawa dunia ke arah yang lebih baik. Lalu mentari pun kembali terbit. Kawan Rapunzel, si kecil Klebsi, bangun lebih awal, lalu berangkat ke hutan ajaib untuk memetik buah ceri. Ceri-cerinya sangat ranum dan juga berkilau. Ia tak mampu menahan diri dan memakan sekeranjang penuh. Enak sekali. Lalu, Klebsi melihat rusa kecil melewati pepohonan. Kaki rusa kecil terluka. Halo, rusa kecil. Apa yang terjadi padamu? Ikut denganku. Aku kenal orang yang bisa menyembuhkanmu. Klebsi berbalik dan mulai berjalan ketika terjadi perubahan pada si rusa kecil. Matanya menjadi merah. Namun Klebsi tak melihatnya. Lalu mengajak si rusa menemui Putri Salju. Putri Salju memiliki kekuatan ajaib penyembuh hewan. Ketika Snow White mendekati rusa kecil untuk mengobati lukanya, wajah polos si rusa seketika berubah menjadi penyihir jahat Hela. Saat melihat Hela, Putri Salju ketakutan. Hela, bagaimana kau menemukanku di sini? Hela melambaikan tangan sihirnya dan tanah yang dipijak Putri terbuka. Lalu Putri Salju terjatuh ke dalamnya. Tolong! Kau akan membusuk dan menjadi jelek, Putri Salju. Tak ada yang bisa menandingi kecantikanku. Putri Salju terjatuh ke terowongan dan membawanya masuk dalam penjara bawah tanah. Di atasnya, putri yang lain menyadari Putri Salju menghilang. Dan kemudian mulai mencarinya. Putri Salju, di mana kau? Cinderella berjalan di lokasi tempat Putri Salju menghilang. Ia berjalan beberapa langkah ketika ia terjatuh ke ruang bawah tanah juga. Lalu, ombak mengirimkan pesannya melalui kerang laut dan Arya mendengarkannya. Hah, apa? Mereka ditahan di bawah tanah. Arya mengembalikan kerang kembali kepada ombak dan segera pergi menuju hutan ajaib. Di saat bersamaan, Rapunzel dan Klebsi berada di lokasi tempat Putri Salju menghilang. Putri Salju, di mana kau? Kemana kau pergi? Rapunzel, dengar. Aku terakhir melihatnya di sini. Saat mengucap kata itu, tanah kembali terbuka. Dan ketika Rapunzel akan terjatuh, Arya yang berusaha mengejarnya menyadari apa yang terjadi. Ia menggunakan kekuatannya untuk menarik Rapunzel agar tidak jatuh. Rapunzel terlindung dalam gelembung udara dan kembali ke atas. Saat Arya tiba di samping Rapunzel, tanah di samping mereka masih terbuka dan terdengar suara dari dalamnya. Tolong, selamatkan kami. Kami tidak bisa keluar. Begitu mendengar suara mereka, Rapunzel menurunkan rambutnya dalam lubang untuk menolong. Dengan berpegangan pada rambut itu, Arya turun ke bawah. Kami datang, jangan takut. Arya, awas. Ketika Arya berbalik untuk memeriksa, di sana dilihatnya Vega dan Hela. Vega, bagaimana bisa kau di sini? Sepertinya kau melupakan kekuatanku, Arya. Saat Arya lengah, Vega menembakkan senjata tinta dari lengan guritanya.
Arya menciptakan perisai untuk melindungi dirinya. Di saat yang sama, di atas daratan, naga kecil milik Rapunzel si Drado baru saja menyantap banyak buah naga, sehingga ia berubah menjadi naga raksasa. Melihat ini, Rapunzel menyadari Drado memperoleh kekuatan yang besar. Drado, tolong kami. Drado mendarat dengan sangat keras, sehingga... Apa yang terjadi? Ia akan menimbun kita. Kita akan terjebak di bawah sini. Menyadari bahwa inilah kesempatannya, Arya mengerahkan segenap kekuatannya untuk membuka jeruji penjara, lalu mengeluarkan Putri Salju dan Cinderella dari terowongan itu. Namun tentu saja, begitu sampai di permukaan, para putri belum keluar dari hutan. Bahkan, berada tepat di tengah hutan. Sina dan Camilla berdiri di depan para putri. Brumi, wahai Brumi sapuku, jadikanlah monster batu untuk mengalahkan para putri. Brumi, sapu sihir Camilla, menyapu potongan bebatuan dan menempatkannya di depan Camilla. Ketika sudah cukup banyak, Sina mengeluarkan kekuatan sihirnya untuk mengubah batu-batu itu menjadi manusia batu raksasa. Raksasa itu mendekati para putri untuk melukai mereka. Rapunzel merentangkan rambutnya serupa tali dan mengikat kaki-kaki raksasa itu. Namun meskipun raksasa itu terjatuh, ia belum terkalahkan. Ia kembali bangkit dan mulai berlari. Aku tak bisa mengalahkannya. Arya berusaha menggunakan kekuatannya mengangkat raksasa itu dan mengirimnya ke tempat lain. Namun gagal. Ia berat sekali. Aku tak bisa mengangkatnya. Selanjutnya, Cinderella yang berusaha berteriak memohon bantuan pada seluruh hewan terkuat di hutan. Dengar aku, hewan hutanan perkasa. Raksasa baru akan melangkah untuk melukai hewan-hewan itu, ketika Drado si naga menampakkan dirinya. Drado menyemburkan api ke arah raksasa batu itu. Raksasa itu kehilangan keseimbangan, jatuh ke tanah, namun tidak terluka. Ketika Drado kembali menyemburkan api, raksasa batu melepas bagian lengannya dan melemparkannya ke arah Drado. Duyung Arya menghentikannya, sehingga urung menimpa si naga. Drado menjadi sangat marah dan mengangkat raksasa batu dengan cakarnya, lalu membawanya terbang ke ujung tebing, lalu melepaskannya. Terjatuh dari ketinggian, raksasa batu pun hancur berantakan. Drado si naga dapat terlihat di perbukitan. Para penyihir merasa jeri pada kekuatan para putri dan juga naga, sehingga mereka segera berbalik dan menyingkir. Kalian tak akan mampu mengalahkan kami saat kami bersatu, penyihir. Kami punya para hewan, seekor naga, juga kekuatan super. Bahkan hanya sekelumit rasa kasih saja dapat memperbaiki segalanya. Lalu, para putri naik ke punggung Drado dan terbang ke mercusuar. Kebaikan sekali lagi mengalahkan kejahatan. Namun yang terpenting adalah mengajarkan kebajikan pada hati yang keji. Jika Snow White tidak memakan apel yang diberikan wanita tua kepadanya, jika Cinderella lupa waktu tengah malam dan terus menari dengan pangeran, jika Putri Duyung kecil tidak menyelamatkan pangeran dari kapal yang tenggelam, dan jika Hansel dan Gretel tidak memasuki rumah kue, atau jika si tudung merah tidak memberitahu serigala kemana dia akan pergi, dongeng ini tidak akan pernah ada. Mereka membawa kita ke petualangan di negeri ajaib yang tak pernah kita lihat.
Kadang mereka berjuang melawan kejahatan dan kadang melawan waktu. Mereka menunjukkan kepada kita arti sejati dari semangat, cinta, persahabatan, suka membantu, berbagi, dan arti dari keluarga. Kita menangis bersama. Kita tertawa bersama. Tapi pada akhirnya kita selalu mempelajari sesuatu. Ada banyak dongeng indah dan populer di channel YouTube Adi Sebaba Children's Classics.